Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, dokter. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Padahal saya sebelumnya juga tidak menyangka gitu ya, dokter ya. Saya sebetulnya awalnya tidak serius gitu. Nah, perkenalkan teman-teman semua, mungkin saya mungkin baru baru apa ya bayi banget di For Life ini ya, dokter ya. Juga teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Ii Meirina, biasa dipanggil Ii. Um, Background saya dulunya apa ya? Saya bukan siapa-siapa, dokter. Saya itu dulunya pernah bekerja di salah satu bank swasta di Pekanbaru. Nah, disitulah saya kenal sama waktu itu saya kenal sama For Life di tahun 2013, 2014-an gitu. Kemudian sekarang ini saya sedang menjalani usaha saya kecil-kecilan. Saya udah resign dari bank, kemudian saya sekarang jadi wedding organizer, Pak Dokter. Wedding Wed- organizer di Pekanbaru. Itu aja background saya, dokter. Oke, nah tadi kan cerita nih 2014 sudah kenal, tapi tersapu air di laut gitu kan. Iya, tersapu air di laut, dokter. Nah, Jadi waktu itu langsung aja sejarah ketemu sama For Life ya, dokter ya. ya, Saya dulunya pernah sakit gitu di tahun 2013 sampai 2014. 2014 ya. Saya lupa pastinya gitu. Tapi pada saat itu saya sakit, keadaan saya itu awalnya saya sakit kista, kemudian ada miom. Kemudian saya ternyata karena ketidakseimbangan hormon itu saya kemudian bertambah lagi keluhan penyakitnya, ada CA di mamai. Kemudian pada saat itu saya masih bekerja di bank swasta, dokter ya. Kemudian nggak tahu lagi karena sudah putus asa, terus saya ketemu sama upline saya. Upline saya itu dulunya teman dari mantan suami saya gitu. Jadi kemudian datang mengenalkan produk For Life, di mana saya waktu itu sudah stuck, nggak tahu mau berobat di mana lagi gitu, dokter. Terus saya konsumsi, singkat cerita alhamdulillah sudah membaik, sangat jauh membaik. Tapi setelah 3 bulan itu saya hentikan setelah semuanya sudah normal gitu, dokter. Jadi saya udah merasa lebih fit, lebih sehat gitu dengan konsumsi itu, karena banyak sekali keluhan kesehatan saya pada saat itu, dokter. ya, Kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan sehat sama Allah. Saya tapi disarankan sama Pak Romi, itu upline saya, tapi istri beliau yang jadi upline saya itu Bu Fitri Rahma Susanti dari Pekanbaru juga, Kerinci ya, Pelalawan. Kemudian padahal saya nggak terlalu mengenal mereka gitu, tapi pada saat saya dikenalkan alhamdulillah sekali bisa sembuh, kemudian bisa beraktivitas lagi normal. Tapi saya ditawarin jalanin bisnisnya. Waktu itu saya sempat jalanin bisnisnya, dokter, karena nasabah saya kan banyak. Jadi banyak juga yang waktu itu juga sempat bergabung juga di bawah saya. Tapi pada saat itu karena terlalu sibuk, saya kembali lagi aktivitasnya sebagai bankers, akhirnya tersapu air begitu, dokter. Akhirnya nggak aktif lagi sampai kemarin bulan Februari awal kemarin, dokter. Saya itu ada keluarga, keponakan saya itu 2 orang. Yang pertama sakitnya itu GBS. Kemudian yang kedua lupus, dokter. Itu ponakan saya sendiri. Jadi pada saat itu saya langsung berikan saran sama kakak saya untuk konsumsi For Life aja, karena kayaknya bisa deh untuk autoimun gitu kan, dok. Jadi akhirnya mereka ngikutin saya undang upline saya dari Kerinci, kemudian datang sama-sama jelasin ke kakak saya. Ternyata alhamdulillah singkat cerita mereka sembuh. Dalam waktu yang GBS itu ponakan saya 12 tahun, dokter, anak pondok pesantren gitu. Terus alhamdulillahnya dalam 1 bulan udah masuk ke ruang picu. Kemudian di ruang picu itu boleh dimasukkan di dalam apanya ya kemarin ya, di ya. pipet, pakai pipet gitu. Terus dalam jarak 1 bulan, di mana kami semua udah hopeless karena keadaannya memang sudah sangat memprihatinkan, sudah sampai ke paru-paru. Akhirnya sedih semua, tapi saya tetap berikan 7 kapsul per sekali minum gitu sama upline saya. Akhirnya kita datengin, pokoknya hampir setiap hari lah saya ke rumah sakit, kemudian memantau gitu kan, dok. Kemudian saya tinggalkan pada saat itu, saya pulang kampung ke Jawa, terus dilanjutkan pengobatan itu sama kakak saya. Setelah
1 bulan alhamdulillah udah boleh pulang dokter. Oksigennya udah copot, kemudian apalagi ya, pokoknya amazing banget gitu dokter. Nah saya kemudian berpikir, nah itu satu keponakan lagi kena lupus, SLE gitu. Ya. Kemudian singkat cerita juga sembuh dalam 3 bulan. Sampai sekarang anaknya sudah kuliah aktif gitu. Dan sudah jadi member saya juga gitu. Jadi saya melihat apa ya perkembangan yang sangat luar biasa dari keadaan keponakan saya. Kemudian saya juga melihat diri saya sendiri. Oh iya kan ini udah banyak manfaatnya. Kenapa nggak saya jadikan ini sebagai sarana untuk menolong orang lebih banyak begitu. Ya. Awalnya seperti itu dok. Terus upline saya nggak berhenti untuk menyemangati saya. Ayolah aktif gitu. Kemudian saya mulai berpikir karena pada saat itu memang kita juga sedang ada apa ya dokter ya bisa dibilang kalau kita usaha nih kadang-kadang ada restnya ya dok ya. Nah pada saat itu di bulan Februari kemarin saya memutuskan untuk kembali aktif di Forlife. Karena waktu itu udah apa namanya dokter eliminasi apa sih namanya? Sudah namanya apa sih udah nggak? Iya? Namanya sudah nggak ada di iya udah nggak apalagi di Forlife terus saya kembali member lagi. Kemudian di Februari tidak langsung aktif karena saya masih berpikir alhamdulillah semangat terus datang dari upline saya Pak Romi kemudian Bu Fitri langsung dari Jakarta. Bu Fitri itu saya nggak pernah kenal sebelumnya. Kemudian ada Pak Yanuar juga support banget ke saya. Kita kadang-kadang pakai Zoom Pak karena nggak pernah ketemu secara langsung. Saya di Pekanbaru nih kayak nggak punya induk gitu. Jadi tapi alhamdulillah mereka support melalui Zoom. Apalagi Bu Fitri itu betul-betul supportnya itu luar biasa sekali Bu Fitri. Bu Fitri apa namanya saya memang benar-benar terima kasih banyak sekali sama Bu Fitri sering memberikan saya ilmu. Walaupun hanya melalui VN aja dokter VN di WhatsApp. Iya, voice note ya. Iya, saya kadang-kadang langsung ngobrol bersama beliau, terus telepon. Kemudian beliau juga apa namanya ringan tangan sekali untuk membantu saya apapun keluhan saya gitu. Kemudian singkat ceritanya selalu melakukan Zoom sama Bu Fitri, kemudian dibantu Pak Romi dan Pak Yanuar. Setelah itu dokter datang ke Pekanbaru, saya ikut acara dokter waktu di Pekanbaru kemarin. Bulan apa ya dokter ya? Lupa saya. Nah, pada saat itu pertama kali saya melihat teman-teman juga ya ada di sini juga hadir gitu, saya merasa minder sekali karena memang saya belum kenal terlalu dalam sama Forlife walaupun dulu pernah saya jalankan begitu. Kemudian pada saat dokter di Pekanbaru itu kan suruh bikin langkah selanjutnya untuk bisnis plan-nya ya. Tapi saya waktu itu sebenarnya cuma catat-catat aja, tapi ternyata dokter itu luar biasa. Ternyata sekarang itulah yang baru kepake sama saya. Jadi dokter waktu itu bilang kan catat plannya apa, kemudian bulan keberapa mencapai satu posisi begitu ya dok ya. Itu awalnya mohon maaf sekali saya tidak terlalu ngeh gitu. Saya tidak terlalu ini mungkin mimpi aja mungkin saya bisa aktif di Forlife, kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Saya kayaknya ini bakalan skip gitu karena saya merasa ini bukan bidang saya karena bukan backgroundnya nggak ada di dalam kesehatan gitu, nggak ada tenaga medis tuh nggak ada sama sekali kita kan dokter. Akhirnya ternyata pada saat Bu Fitri menyemangati saya, kamu sebenarnya pengennya offline atau online katanya gitu. Ya. Kemudian pada saat saya kalau offline kayaknya tidak memungkinkan, zaman sekarang kayaknya lebih banyak kok ke online deh Bu, saya bilang gitu. Akhirnya karena saya juga backgroundnya memang jualan dok di TikTok, jualan kosmetik juga, terus kadang promosi wedding saya, promosi make up saya gitu, karena saya make up artis juga. Akhirnya berubah, make up artisnya udah saya ganti jadi terapi imun. Gitu. Jadi Kinanti terapi imun, karena Kinanti itu nama wedding organizer saya gitu. Akhirnya saya memulainya karena support Bu Fitri. Bu, nanti saya ngomong apa, saya bilang gitu. Pokoknya apa yang rasakan, ceritakan aja katanya gitu. Tapi nanti nggak ada penontonnya nggak apa-apa gitu. Awal-awalnya memang nggak ada penonton dokter 1, 2 sampai 5, nanti berubah lagi jadi 1,
dua gitu aja. Tapi saya tetap semangat karena memang pada saat itu dokter usaha saya sedang rest ya, di mana sekarang persaingan banyak sekali di Pekanbaru itu di dunia perwedingan gitu. Jadi kemudian suami saya yang sekarang kebetulan beliau itu kontraktor juga. Nah, dan di Pekanbaru ini kontraktor semua sedang sedang gonjang-ganjing permasalahan di pembayaran pembayaran proyeknya ditahan sama Pemprov. Ya, jadi buat teman-teman yang di Pekanbaru mungkin udah banyak yang tahu sekarang bahwa di Pekanbaru khususnya Riau ini sedang defisit. Jadi Masya Allah sekali goncangan masalah keuangan waktu itu juga akhirnya menjadi motivasi saya untuk aktif di For Life. Akhirnya saya jalankan aja, saya live terus. Kemudian ternyata dari live ini besoknya setelah saya live pasti ada yang masuk ke WA gitu. Nah di WA nanti dijelaskan, kalau saya nggak tahu nanti saya telepon Bu Fitri begitu. Terus berlanjut alhamdulillah kok ternyata orang minatnya banyak untuk masuk ke WA gitu. Nah kemudian saya lanjutkan terus ada beberapa kondisi pada saat itu ada orang WA saya, ada sekitar 5 orang dokter WA saya pada saat saya memang semangatnya lagi surut karena memang capek dok, live itu capek sekali ya kakak mungkin udah yang pengalamannya lebih dari saya nih Kak Lili ya, ada Kak siapa lagi ya, saya sering juga ngeliatin mereka live gitu sebagai bahan untuk ATM saya, artinya saya amati modifikasi juga ya Kak ya, mohon maaf saya juga kadang-kadang begitu karena mereka mungkin lebih paham sama dunia medis ya dibandingkan dengan saya, tapi saya terus belajar. Kemudian ada yang bikin saya terenyuh, 5 orang yang WA saya dalam satu hari itu pas saya memutuskan nggak live karena capek banget dok, capek banget cuap-cuap itu gitu. Akhirnya ada WA datang, Bu saya penonton Ibu, kenapa nggak live, saya tungguin. Oh, oke. Iya begitu dokter. Jadi itu baru satu. Kemudian saya, iya Bunda nanti saya akan live insya Allah sore. Ternyata saya belum terlalu fit gitu kan dok. Datang lagi WA juga. Mbak, kapan live-nya jam berapa? Saya nungguin. Jadi selain komunikasi sama calon konsumen itu di WA gitu, akhirnya saya kayak tertantang, kemudian loh saya ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa tentang dunia kedokteran dan dunia medis ini saya sangat jauh sekali. Padahal bapak saya memang dulunya almarhum itu memang juga tenaga kesehatan dokter ya, tapi karena sudah meninggal dan saya nggak pernah ditransfer ilmu tentang kesehatan apapun gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih terus saya lanjutkan live-nya karena memang semangat ya, karena ternyata kita ditonton gitu. Saya kira saya nggak ditonton sama orang dokter. Ya ternyata dari ya dok. Ternyata inspirasi ya ternyata ya. Ternyata apa dokter? Ternyata jadi inspirasi II-nya buat orang gitu. Iya, ternyata ada juga yang WA seperti ini dok. Mbak, saya telepon beliau dok dari Sulawesi. Kemudian ngomong sama saya, Mbak, saya nungguin live-nya Mbak nih, saya mau beli katanya gitu. Tapi saya tuh suka kalau melihat live Mbak, saya jadi semangat. Sekarang saya kanker stadium 3 katanya begitu dok. Tapi dengan melihat Mbak live saya kok semangat ya. Akhirnya saya tuh pengen selalu nonton begitu dok. Padahal saya juga kayaknya nyampeinnya biasa aja kan, saya juga ilmunya terbatas. Akhirnya saya tuntun, beliau akhirnya sekarang juga udah jadi member. Alhamdulillah dari situ sih dok, alhamdulillah keuangan saya udah dibantu For Life ini juga luar biasa sekali. Artinya ternyata kalau kita aktif konsisten sama kayak Kak Rila tadi ya, kalau kita konsisten kemudian kita berpikirnya sebetulnya niatnya hanya sebenarnya yang utama itu kita membantu orang, itu aja sih. Nah setelah itu mengikuti dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya, tapi paling tidak kita memang harus tulus dok, itu aja sih, dan konsisten. Nah ini menarik nih teman-teman nih, II upline-nya nggak ada di sampingnya, upline terbang, upline-nya dari Jakarta gitu ya, Bronze Elite Ibu Fitrianti ya, betul ya Mbak II? Iya betul. Tetapi dengan kemandiriannya, dengan kemandirian Mbak II juga dengan motivasi kuat di mana saat itu kondisi ekonomi sedang tidak baik juga bagi Mbak II dan suami ya. Lalu memaksa diri untuk belajar dan akhirnya berani mengambil tindakan yang mungkin
kalau orang pikir harus tenaga kesehatan, padahal enggak. Iya. Sama sekali enggak. Nah, Mbak Ii, pencapaian Diamond Elite kemarin berdampak apa sih? Ya finansial pasti ada. Ya, apalagi dampak yang Mbak Ii rasakan sadar maupun tidak sadar. Kalau dampak udah pasti dampaknya positif semua ya dok ya. Ya. Tapi yang saya kadang renungi gitu di sini bahwa memang saya memang tidak tahu apa dunia medis dan saya sempat hopeless ya dokter ya, karena sepertinya saya tahu ini peluang bagus tapi saya juga mengukur bahwa saya ini tidak tahu menau tentang dunia medis gitu. Akhirnya dengan semangat dari Bu Yanti, Pak Romi dan Pak Yanuar nih, spesial Bu Yanti, Bu Fitri ya. Spesial buat Bu Fitri juga saya thanks banget gitu karena dokter, dampak positif tadi saya rasakan juga. Saya dulu waktu masih berobatnya untuk niatnya untuk nyembuhin penyakit saya di 10 tahun yang lalu, itu saya stop karena saya gajinya juga sedikit ya dok, waktu di bank itu nggak terlalu banyak, akhirnya saya stop, udah sembuh stop gitu. Sekarang saya bisa konsumsi dengan produk gratis. Dengan gratis. Nah, satu yang pertama. Yang kedua, saya beli produk itu sekarang nggak hitungan dan bahkan kadang-kadang saya juga memberikannya untuk mertua karena orang tua saya udah meninggal dua-duanya dokter. Okay. Saya sampai mikir kenapa ya nggak dari dulu, tapi kan nggak boleh ya. Kalau kita sebagai umat muslim nggak boleh berandai-andai gitu kan, udah qadarullah semuanya. Jadi saya kadang-kadang juga mikir gitu, seandainya ini semua orang tahu produk ini bagus, tidak hanya dari produknya tapi bisnisnya juga bisa membantu untuk perekonomian begitu. Dampaknya sangat positif. Baik, terima kasih udah menginspirasi kita di malam hari ini. Upline-nya jauh tapi tidak membuat Mbak I menjadikan itu sebagai sebuah alasan untuk gagal, malah Mbak